Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan membaca kitab fikihnya kitab warna kuning, itu halaman 12. Qawaidul Iman judulnya. Ya. Kemudian kitab yang warna putihnya itu halaman 21. Halaman 21. Mabhasun Qawaidul Imani. Qawaidul Imani. Qaidah iman, atau jar kita pondasi keimanan. Itu judulnya nih. Jadi sebelum Sidin membahas tentang fikihnya, ada sedikit Sidin masukkan tentang tauhid, tentang keimanan. Yang ini wajib kita melakukannya. Lah, qawaidul imani, bermula qaidah iman. Yalah, qaidah itu asal mana? Pondasi lah, asas atau pondasi keimanan. Lalu disarahkan Sidin dulu. Al-qawaidu jam'u qaidatin. Lafaz qawaidu itu adalah jamak dari kalimat qaidah di sini. Jadi mufradnya, ini dalam bahasa Arab itu kan ada kata mufrad, tunggal, ada kata jamak. Jamak itu berarti banyak. Kata tunggalnya itu dari qaidah. Jamaknya qawaid. Qawaid. Jadi qaidah. Kalau qawaid, kalau hanya qaidatin berarti satu qaidah. Wahia dan iya makna qaidah itu apa? Apa makna qaidah? Qadiyatun kulliyatun yuta'arrafu biha ahkamu juz'iyatiha. Yaitu qaidah itu adalah satu qadiyah yang sifatnya menyeluruh. Ini kalau orang belajar mantik naranya lah qadiyah. Qadiyah itu sebuah himpunan kata. Lalu menimbulkan suatu makna. Maknanya ini sifatnya menyeluruh. Nah, itu adalah qaidah. Kalau hanya himpunan kata, misalnya kalau dalam nahwu Zaidun qaimun, Zaid itu adalah berdiri. Itu adalah satu qadiyah, satu himpunan kata. Misalnya aku sedang duduk di masjid. Nah, itu namanya suatu qadiyah juga kalau dalam mantik. Kalau dalam mantik namanya qadiyah. Kalau dalam nahwu namanya kalam kan. Itu kalau baca kitab kuning karena awak ada baca mantik, ada paham kan ya kalau qadiyah. Kalau dalam mantik itu terdiri daripada maudhu dan mahmul. Nah, kalau dalam nahwu mubtada lawan khobar. Karena dalam balaghah lain lagi. Ada nanya musnad lawan musnad ilaih. Jadi naran qaidah itu, qaidah mungkin kita pernah mengatakanlah qaidah aja. Itu adalah satu qadiyah yang sifatnya menyeluruh, yuta'arrafu biha, yang dikenalilah dengannya, dengan qadiyah yang menyeluruh itu ahkamu juz'iyatiha, akan hukum-hukum juzuknya. Juzu itu bagian-bagian yang di dalamnya, cabangan-cabangannya. Misalnya, ulun katakan seperti ini. Sifatul kamal wajibatun lillah. Itu ada misalnya satu ungkapan seperti ini. Nah. Sifat-sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah. Arti wajib itu apa? Wajib bagi Allah. Pasti adanya. Maka masuk dalam kalimat kata-kata sifatul kamal wajibatun lillah. Sifat-sifat yang kesempurnaan wajib bagi Allah. Allah wajib bersifat wujud, qidam, baqa,
mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Itu masuk beratan dalam satu qadiyah, satu qaidah, sifatul kamal wajibatun lillah. Segala sifat kesempurnaan apapun itu pasti ada bagi Allah. Nah, apa sifat kesempurnaan? Pertama itu sifat yang 20, jelas. Kemudian yang daripada sifat yang nama-nama Allah yang 100, dan yang lain-lainnya yang tidak terbatas, sifat kesempurnaan itu pasti ada bagi Allah. Nah, disambatakan nang itu tuh nah. Sifat kesempurnaan wajib bagi Allah. Nah, itu naranya qaidah. Satu qaidah. Yang mana dalam satu qaidah itu mencakup atau bercabang-cabang di dalamnya, disebut juzu naranya. Kalau dalam fikih misalnya, al-ibadat muhtajatun linniyah. Ibadah-ibadah itu berhajat kepada niat. Itu satu kaidah. Apa kaidahnya, Jar? Oh, kaidahnya ibadat-ibadat itu berhajat kepada niat. Lalu masuk dalam ibadat itu ada wudu. Berarti dalam wudu wajib nih niat. Nah, itu juzu dari kaidah ibadah itu kan berhajat kepada niat. Nah, apa ibadah-ibadah yang berhajat kepada niat? Masuk di dalamnya wudu, mandi wajib berhajat kepada niat. Apa sembahyang berarti berhajat kepada niat. Ibadah yang puasa, nah berhajat kepada niat. Berzakat berhajat kepada niat. Ya walaupun karena ada sebagian dari ibadah itu tidak berhajat kepada niat. Makanya ada kaidah fikih namanya. Kaidah fikih al-umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Al-yaqin la yuzalu bisyakki, yang yakin kada bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Yalah. Nah, al-adah muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Itu kaidah aja itu semuanya. Dan kaidah ini banyak. Kalau orang ngaji fikih kada belajar kaidah, itu kada sempurna lagi. Ya kada belajar istilah-istilah fikih kada sempurna. Itu kalau bagi orang yang mendalami fikih. Ayo yang anum-anum, ya harus belajar nang kakak itu kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesusahan itu bisa menarik kemudahan. Ada tuh kaidah naranya. Nah, masuklah di dalamnya tuh hukum-hukum cabang di dalamnya. Nah, ini yang maksud Sidin anak membahas lapasnya mana kaidah tuh napa gerang Sidin? Nah, ya kalau kaidah itu satu qadiyah, satu himpunan kata yang sifatnya menyeluruh, umum, sifatnya umum yang masuk di dalamnya karena hukum-hukum juzu di dalamnya. Fardun, satuan-satuan atau cabang-cabang hukum di dalamnya kan. Ya Allah. Habis sudah. Ayo kita sudah belajar ya kalau. Padahal yang bagus benar kalau lah belajar angka kitab kayak ini nah, menghendak yang jadi yang anum-anum ya Allah, yang bubuan pelajar-pelajarnya memahami kata-katanya. Namun kayak kita yang tua-tua ini bagus duanya teh, bagus wajib Bang. Cuman kalau yang tua-tua ini bahasanya kita membanyaki pahala. Ya Allah, membanyaki pahala tuh Bang. Karena banyak mana pahalanya orang duduk di majelis ilmu nih. Ya Allah, banyak benar Bang. Ya lah kayak apakah disambat lagi ya Allah, banyak benar. Tapi kalau yang anum-anum itu kadang menambah pahala aja, tapi menjadikan ini tuh paham kau mengajarkan pulang. Ya Allah, jangan kamu buat pondokan yang mengaji kayak ini ya Allah, pahamnya kayak ini kah? Soalnya cara penjabarannya. Ya lah, menurut kita ini ya banyak kepala, tapi walaupun ada juga ya Allah yang kawa diajar pulang itu. Tapi kebanyakan yang ya Allah. Nah, habis. Menurut ini ada anunya apa namanya? Sarananya segan membacakan kitab ini kepada yang anum-anum. Karena kadang mengajari pondok. Yalah, adanya fikih biasa aja, fikih yang kita bahas tamat dulu. Apa? Kita Bapak tanggap pelajaran ibadah. Dulu sempat saya melajari nih. Nah, tapi karena ampi juga. Doakan lah. Mudah-mudahan karena ya Allah isi pondok kau mengajarkan karena kita harus membangun generasi-generasi muda menjadi seorang ulama-ulama. Yalah menjadi
regerasi ialah Rasulullah, pewaris Rasulullah. Nah, habis sudah. Kemudian lagi sambungannya. Wal imanu, nah wal iman, jadi lapas-lapasnya dijabarkan sini. Wal iman at-tasdiqu bi kulli ma ulima bid-darurati maji'ur rasuli bihi min indillah. Nah, kalau iman Bang apa maknanya aja sih? Kan pondasi iman. Kalau kaidah iman, kaidahnya sudah kalau padahkan tadi sih. Nah, kalonya imannya Bang, apa iman? Nah, iman itu apa? Wal iman at-tasdiqu, membenarkannya. Siapa membenarkan? Hati. Jadi membenarkannya hati bikulli ma, dengan setiap apapun ulima yang diketahui bid-darurati, dengan mudah, dengan gamblang. Darurah itu dengan gamblang, artinya kada perlu mencari dalil, kada perlu berpikir. Jadi membenarkannya hati dengan setiap apapun yang diketahui dengan mudah, maji'ur rasuli bihi, datangnya Rasul bihi, dengan membawakannya itu apapun dari, dengan menyampaikannya. Min indillah, yang semuanya datang dari Allah. Maksudnya kayak ini, yang naran iman itu adalah hati kita membenarkan dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Membenarkan hati kita, inggih kita, tapi membenarkan inggih jaka kada lawan tunduk dan taslimnya menerima. Ya kalah, ya ada aja orang membenarkan tapi kita terima, kalau menentang, ya kalah. Nah ini kada dasar tunduk, nah itu yang naran bujur-bujur beriman. Apa aja yang pernah disampaikan, yang dibawakan oleh Nabi kita percaya, hati kita membenarkan, nah itu naranya iman. Itu naranya iman, ya kan? Dan iman tidak hanya dibenarkan dengan hati itu aja, tapi dasar lawan tunduk-tunduknya dan menerima. Ya kan? Menerima. Makanya dan kan apa aja kan Nabi itu kan pasti menyampaikan apa yang disampaikan, yang disuruh untuk menyampaikan kan semuanya dari wahyu. Berarti semuanya itu datang daripada Allah, min indillah, dari hadrat Allah semuanya. Nah, apa aja wajib kita imani. Apa iman itu? Kita membenarkan, hati kita mempercayai bujur-bujur. Itu apa yang disampaikan Nabi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tuh ya. Nah maka jar di dalam itu, nah nih, idza alimta dzalik ta'lamu annahu yajibu al-imanu bil anbiya war rusuli ijmalan illa khamsatan wa isrina fatajibu ma'rifatum tafsilan. Nah, apabila kau sudah mengetahui makna iman itu apa, yaitu membenarkan hati kita dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi kita, ialah apa aja di Nabi inilah, wajib kita percaya. Nih, nangkaya Isra Mi'raj, kan Nabi menyampaikan, nangkaya ini, Nabi aku sampai tulak ke malam itu juga sampai. Wajib kita mengimani. Bukan masuk akal jan. Ini kalau sudah masalah Allah yang berkehendak, akal anda ke bawah. Anda kehendak Allah di atas. Ialah kada ada yang mustahil kalau Allah sudah yang berkehendak. Ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pulang, sampainya malam itu juga pulang jar. Nah itu akal. Jangan main akal. Mainlah keimanan. Karena kita wajib beriman. Yalah wajib mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Jangan ngali-ngali lah. Coba biar kalau Allah sudah berkehendak, yalah yang kada masuk akal jadi. Misalnya jelas mohon maaf lah. Dulu sempat viral kalau orang berjualan es teh. Gara-gara kalimat GOBLOK, nah ya Allah, kayaknya kada mungkin kurang lebih 2 hari ya, Sidin dapat duit 1,5 miliar kurang lebih. Ya lah, tahu lah, mungkin yang main media sosial tahu lah, ya lah, bapak siapa naranya, kurang lebih 1,5 miliar. Kemudian diseperanakan, diumrohkan, ya kalau anak-anaknya disekolahkan mungkin sampai S3 menhakun ya lah, ada sampai 2 hari gitu. Bayangkan beramun orang tuh hanya berjualan es teh
10 tahun bisa kada terkumpul 1,5 miliar. Tapi mun Allah berkehendak, kada masuk akalnya. Ya apa bang? Allah berkehendak. Nah gitu. Kenapa lagi Allah menjalankan nabinya? Nah itu wajib kita beriman. Nah, kita tuh tahu sudah bahwasanya iman itu maka kita wajib beriman dengan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Pertama dulu secara jumlah. Pokoknya banyak nabi. Ada menyebutkan 124.000 nabi. Kalau rasul 313 rasul. Wajib kita mengimani percaya. Karena nabi menyampaikan. Karena aku dan nabi imamnya segala nabi-nabi. Berarti banyak nabi itu. Kecuali 25 nabi wajib kita secara rinci mengetahuinya. Yalah, karena ini disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW. Yang 25 itu wajib kita secara rinci tahu. Yalah, karena disebutkan dalam Al-Quran. Nabi menyampaikan di Al-Quran itu. Yalah, kalau kanak-kanak di pondok tuh raminya membaca Aqidatul Awam. Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Mun ulun majar, anak itu rata-ratanya hafal itu. Karena setiap kali pertemuan ulun wajib akan membaca Aqidatul Awam naranya. Aqidatul Awam ini berkah benar kitabnya. Yalah, karena Rasulullah yang mengulah. Rasulullah langsung yang membuat, disampaikan kepada penyusunnya. Nah, kada sempat dulu waktunya menukan itulah. Nah, itu wajib kita mengimani. Maka siapa orang faman ankara wahidan min khamsah wal isrin ba'da ma'rifati kafara. Siapa orang yang mengingkari satu saja dari 25 rasul setelah ia mengetahui yang 25 rasul itu wajib diketahui, dikenal, diyakini, hanya ada mengingkari. Lain nabi dan misalnya lain rasul dan maka kafaro, hukumnya kafir. Berarti kada beriman. Kenapa? Karena kada mengimani apa yang disampaikan Rasulullah. Ya kalau kada beriman naranya naudzubillahi min dzalik. Ya kan? Nah, itu ya kan? Kemudian lagi kita wajib mengimani dengan malaikat-malaikat Allah. Rasul menyampaikan terutama yang 10 malaikat. Yang wajib kita kenal. Nah, kenal lah kita sudah. Yang mana aja? Yang Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau bisa lawan tugas-tugasnya. Nah ini di mana andakannya? Di Tauhid. Kalau pian ngaji sifat 20 ada itu. Yalah, karena wajib. Nabi yang menyampaikan. Dan kita harus yakin jumlah malaikat itu banyak benar. Kada ada yang tahu bilangannya kecuali hanya Allah. Yalah, peristiwa Isra Mi'raj dah yang masuk ke Baitul Ma'mur kah? Ya kalau itu setiap harinya 70.000 malaikat. Dan yang 70.000 tadi bila sudah masuk kayak esoknya masuk pulang 70.000 malaikat. Bayangkan biar mau sampai kiamat berapa jumlah malaikat Allah? Banyak. Cuman yang wajib kita kenal 10 aja. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwannya ada yang tertambahi. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, tuh kacil. Ya Allah, kenapa tambah aja dong, meh? Nah, itu wajib. Kemudian wajib kita mengimani dengan kitab-kitab samawiyah yang Allah turunkan dari langit. Yang wajib kita kenal 4 kitab. Apa kitabnya? Lawan nabi-nabinya nih. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab apa lagi? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu wajib kita ketahui, kita imani dengan kitab-kitab Allah. Makanya kan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kan beriman kalau kita mengaku itu karena Nabi yang menyampaikan, wajib kita mengimani 4 itu. Walaupun jumlah kitab itu sebenarnya banyak, bahkan ada menyampaikan 100 buah kitab. Cuma 4 saja yang wajib kita imani, yang kita ketahui toh. Yang wajib kita ketahui secara rinci. Mengimani semua kitab wajib kita imani. Ada suhuf pulang naranya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti wajib kita mengimani ada naranya suhuf. Kemudian
Wajib kita mengimani hari kiamat. Wajib. Hari kiamat. Karena Nabi menyampaikan. Di Quran jelas, di hadisnya jelas. Ya kalau wajib ada hari kiamat. Kemudian wajib kita mengimani ada alam kubur. Namanya alam barzah. Di alam barzah itu Nabi ada yang disiksa, ada yang dapat nikmat. Wajib kita mengimani. Jalannya ada orang sudah mati ya sudah ya. Ada lagi kisahnya jangan. Ada di kubur tuh ada pulang kisahnya. Di alam barzah naranya. Disiksa kah atau dapat kenikmatan kah? Ya namanya ada terjadi kiamat, di hari kiamat tuh ada dikumpulkan di padang mahsyar, ada karena ditimbang amal, dihisab, ditakun-takuni, karena ya melalui siratal mustaqim, minum telaga kausar, ada surga dan neraka. Nah, ini kan hal-hal mubayyabat nih. Mun kita kada kuat iman, ben kada percaya, makanya asa di luar akal lalu jauh benar lagi surga neraka adalah. Nah, kada boleh. Nabi yang menyampaikan, kita iman, mainkan iman. Karena Nabi yang menyampaikan wajib kita mengimani. Hati kita bujur-bujur membenarkan. Ketika ada surga tuh orang kenikmatan aja isinya. Ketika ada neraka, tahu kita mengimani kita. Ini disiksa. Surga untuk orang bertakwa, neraka untuk orang yang kada bertakwa. Berarti di sini mau hati kita tunduk, kita langsung. Orang ke surga tuh orang bertakwa aja Nabi. Yalah, di apa orang jalannya takwa. Pertama dulu mengaji fikih. Kenapa jangan ngaji fikih? Bujur. Mun sembahyang aja kada berpikir sama kayak kada sembahyang. Nya salah gawiannya. Ada awal lah mun sembahyang itu salah dan caranya sembahyang itu anda kan jadi fikih. Ya kalau ngaji fikih, ya kalau dok awat takwa. Jadi mau enggak hati kita pulang, oh ada neraka, takutan kita maksiat. Nah itu naranya iman. Menuju itu iman kuat tak? Ada surga, ada neraka. Kemudian ada karena syafaat daripada Nabi kita, maqam syafaat di hari kiamat. Nah, ini bahkan ini yang sangat kita harapkan. Dan ini semuanya disampaikan oleh Nabi kita, dibawa oleh Nabi kita. Datang Nabi menyampaikannya. Maka apa tugas kita? Mengimani. Hati kita mengimani, ya kah? Nah, karena muntung kita, karena mau ucapakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kah? Nah, itu tak. Jadi ya, karena muntung kita yang menuturakan, melafaz akan. Nah, itu naranya iman lah. Amun nangka ini Bang Jar. Ada orang membenarkan hati tapi kadang menuturkan dengan lisan. Kadang menuturkan dengan lisan. Nah, maka inya di sisi Allah beriman. Tapi hukum-hukum di dunia kada dipakai keislamannya. Nah, cuman ini di hati dah semua mengimani bujur-bujur. Yalah, kita menghadangi isyraq lah. Nah, sempat lagi dah. Karena subuhnya belandong. Jadi ulun landongnya juga supaya ada tersalah ulun tah isyraqnya. Minta rela ulun lah kalawasan. Menghadangi isyraq nah. Karena terbit matahari itu jam 6:27. Ya jam 6:25 kalau nggak salah lah. Jam 6:25. Nah, mengkawal 20 menit timbah itu hanya isyraq mengkawal. Nah, supaya kada tersalah. Kalau umpet yang mau tamat tegawi yang haram kena. Umpet yang mau tamat, umpet yang kada mau tamat ya kada apa-apa. Supaya kawat paling kada 15 menit setelah itu kita isyraq. Minta rela karena subuhnya belandung. Karena tugas kita pengajian di sini sampai isyraq. Bukan sampai 5:30. Ya kalah. 5:30 tuntung udah sampai isyraq dulu, bugirit dulu. Nah, isyraq langsung belum karena subuhnya belandung, otomatis terbit matahari pun belandung. Jangan kita samakan harus 5:30 terus. Bentar rela nah 2 menit lagi. Bentar rela lah. Jadi kalau hanya membenarkan dengan hati saja, muntung kada mau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka beriman dengan catatan inya kada menentang. Tetap beriman. Jika ditakoni ke beriman hendak beriman bujur kah? Bujur. Cuman karena lantaran apa? Misalnya kada memungkinkan seperti Sayyidina Abu Thalib paman Nabi itu beriman lawan Nabi, lawan Allah lah. Nah, habis sudah. Jadi itulah. Jadi kalanya iman yang bujur-bujur, hati membenarkan, karena muntung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu, nah kemudian
af'al kita, arkan tubuh anggota badan kita menggawi apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Nah itu yang kesempurnaan iman, ya kah? Nah, pas tuh lewatnya ya kah? Jam panjang ke 8, di pas 15 menit lewatnya lah, ya lah. Itu tuh laju jamnya, jangan mitihin itu. Kami mikirakan nih supaya anak mau upah nih lah. Karena rancak, anu, kadang isa kita dahulu di sini karena mau umpati di situ nah. Yang lo belum lagi ajan. Nah, jadi kadang kawah juga kita mau nih kelajuan kami anak memikirkan nih karena nih kelajuan jamnya. Dia sudah mempandar. Nah, minta halal, minta ridha, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu hanya qawaidul iman hanyalah. Belum lagi kisannya tak hanya kelapasnya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita duduk di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah dan mudah mendapatkannya, dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan yang sempurna, zahir dan batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna, masuk surga bi ghairi hisab. Al hadiniyat wa ala kulli man bisawfa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina bihudak wa ba'athna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta halal minta Allah.